Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Srendri. Kali ini saya akan membahas materi persamaan garis untuk anak-anak kelas 8. Nah, ini sudah video yang kelima ya kalau nggak salah. Jadi kali ini kita akan belajar menentukan persamaan garis dari gambar yang diberikan. Nah, sebenarnya ada cara cepatnya, tetapi cara cepatnya itu hanya bisa dilakukan kalau persamaan garisnya melewati sumbu. Jadi ada titik yang melewati sumbu X dan sumbu Y. Nah, tapi untuk soal ini kita akan bahas garis yang tidak dia melewati sumbu tapi tidak ada koordinatnya. Jadi maksudnya koordinat titik pada sumbu X dan sumbu Y nya tidak pasti ya angkanya. Tetapi ada dua titik lain yang tidak berada pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau yang seperti itu mau tidak mau kita menggunakan rumus untuk membuat persamaan garisnya. Oke, kita ikuti. Perhatikan gambar. Nah, di sini saya punya gambar persamaan garis. Nah, garis itu seperti sebenarnya melewati sumbu X dan sumbu Y, tapi koordinatnya tidak pas pada suatu titik. Nah, sehingga kita kesulitan untuk menggunakan cara cepat. Ya, tapi titik ini melewati tapi garis ini melewati dua titik, yaitu titik yang ini dan titik yang ini. Nah, jadi kita perlu membaca koordinat titik yang dilalui oleh garis tersebut. Ya, oke, kita baca dulu titik yang pertama. Nah, untuk membaca titik itu koordinatnya adalah X, Y. Jadi dari titik ini kamu mengarah ke sumbu X dulu. Nah, ketemu angka minus 6, berarti untuk titik ini X-nya adalah min 6, koma, lalu kita mengarah ke sumbu Y, ketemunya angka 2, maka titik ini Y-nya 2. Jadi koordinat titik ini adalah min 6,2. Ya, cara membaca titik. Dan yang ini juga sama, titik yang ini kita mengarah ke sumbu X dulu ya, karena titik itu X, Y. Nah, X-nya ada di atas, kita naik ke atas, ketemu angka 3. Nah, koma. Nah, kita mengarah ke sumbu Y, ketemu angka minus 3. Jadi untuk titik ini koordinatnya adalah 3, minus 3. Nah, karena kita mendapatkan dua titik berbeda, maka kita akan kasih nama yang satu titik satu, yang satu lagi titik kedua ya. Nah, misalnya ini titik pertama, maka inilah nanti yang namanya X1, Y1. Inilah nanti yang namanya X2, Y2. Nah, kita butuh istilah X1, Y1, X2, Y2 karena nanti di rumusnya ada. Nah, kita akan mulai membuat persamaan garisnya menggunakan rumus. Nah, rumus menyusun persamaan garis itu yang ini ya, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini rumusnya harus dihafalin. Nah ya, oke, tugas kamu tinggal mengganti X1 Y1 X2 Y2 pada rumus. Kalau X dan Y nya tidak perlu diganti karena kan persamaan garis itu nanti ada variabel X dan Y nya. Oke, kita mulai ganti ya. Y min Y1, Y min Y1, tinggal cari Y1 nya nak. Ini Y1 nya 2, berarti Y kurang 2 per gitu. Udah kan? Y2 kurang Y1, tinggal cari Y2 nya. Y2 nya kan min 3. Nah, ganti min 3 kurang Y1. Y1 nya 2 juga. Nah, jadi yang bawahnya min 3 kurang 2 sama dengan yang atas juga gitu. X kurang X1 berarti X kurang X1. Cari X1 nya, X1 nya minus 6. Nah, hati-hati nah ya, ini minusnya kan dari rumus, sedangkan X1 nya juga ada minnya, jadi minnya 2 kali, min 6. Jadi jangan terkecoh karena di sini sudah ada minnya, lalu X1 nya min, kamu langsung tulis 6 karena kamu melihatnya sudah min 6, padahal min yang ini dari rumus. Kalau min yang ini memang X1 nya ada min, jadi minnya nanti ada 2, hati-hati. Lalu per X2 min X1, X2 nya ini 3 dikurang X1 nya kan min 6 juga tadi ya, jadi yang bawah minnya juga ada 2.
Nah, kalau sudah kita hitung ya, lanjut di sebelah. Y-2 kan tidak bisa dikurang ya. Jadi Y-2 nya biarkan saja dibagi. Kalau yang ini kamu hitung min 3 min 2. Kamu punya utang 3, utang lagi 2. Jadi utang kamu sekarang 5 ya, karena min lagi, jadi minnya makin banyak, min 5. Sama dengan ini min. Nah, ini bedakan ya, Nak ya. Ini min ini sama min ini kan dipisahkan angka 3. Jadi ini utang 3, utang lagi 2. Kalau ini kan enggak, antara min ini sama min ini dia langsung bertemu di tengah. Nah, kalau yang seperti ini harus kita satukan atau kita pilih. Nah, aturannya kalau angka yang tanda yang bertemunya sama itu dijadikan plus. Kalau angka yang bertemu beda itu dijadikan min, karena bisa aja nanti gini. Nah, 1 plus 1 min. Kalau seperti ini yang kita ambil minnya. Tapi kalau seperti yang kita punya min sama min, yang diambil malah plus. Jadi ini nanti malah jadi X tambah 6. Nah, hati-hati. Nah, ini juga sama berarti. Tadi ini jadi 3 tambah 6. 3 tambah 6, 9. Nah, kalau sudah seperti ini kan tidak bisa lagi dihitung. Nah, masih bisa dilanjutkan dengan cara kita kali silang. Kali silang ya. Yang ini kamu kali ke 9, yang X kamu kali ke minus 5. Kamu kali silang ya. Karena ini sukunya ada 2, jadi nanti perkaliannya begini nulisnya ya. Jadi Y-2 kali 9, jadi nulisnya gini nanti. Nah, 9 buka kurung Y-2. Artinya nanti, atau enggak langsung aja ya, biar nggak bingung. Biasanya malah bingung. Langsung aja dah, gini aja nak. Langsung aja Y kali 9, 9Y. Angka dengan huruf tidak bisa dikali, jadi digabung. Minus 2 kali 9, minus 18. Gitu aja, langsung aja ya. Sama dengan, sekarang gantian. Minus 5 kali X, minus 5X. Minus 5 kali plus 6, min kali plus kan min. 5 kali 6, 30. Nah, setelah dikali silang pecahannya hilang. Nah, persamaan kuadrat itu X dan Y nya di kiri, konstantanya di kanan. Jadi ini min 5X nya pindahkan ke kiri, min 18 nya pindahkan ke kanan. Nah, biasanya X ditulis dulu ya. Jadi ini min 5X dipindahkan. Kalau pindah, kamu harus ganti operasi hitungnya. Ini kan pengurangan, dipindah jadi plus, jadi tambah. Jadi 5X, karena sebenarnya di depannya ada plusnya. Lalu ketemu sama 9Y. 9 kan depannya plus nih, karena dia ada di belakang 5X, jadi kita munculkan plusnya. Jadi 5X tambah 9Y sama dengan, nah di sebelah sini tadi masih ada minus 30. Lalu ini min 18 nya pindah jadi plus 18. Nah, ini kan masih bisa dihitung nih, kita hitung lagi. Jadi 5X tambah 9Y sama dengan minus 30 tambah 18. Punya utang 30 dibayar 18, berarti tinggal utangnya tinggal 12 lagi. Nah, untuk garis ini persamaan garisnya adalah 5X tambah 9Y min 12. Karena 5 itu adalah bilang prima, maka ini sudah bentuk yang paling sederhana. Jadi kalau kamu diminta guru kamu untuk menentukan persamaan garis yang sudah ada gambarnya dan garisnya tidak melewati sumbu X atau sumbu Y, yang koordinatnya tidak ada, terpaksa pakai rumus gini ya. Inilah cara mengerjakannya. Oke, mudah-mudahan ngerti.